Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prisatyo Difaransyah dengan 5640138 dari Teknik Geologi 2021 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan DIPS menggunakan software DIPS versi 6. Jadi kita menggunakan software DIPS, yang pertama kita klik New, lalu kita Project Settings dan ubah menjadi Strike Right Dip, dan kita em, copy bagian data ke car terlebih dahulu, lalu kita balik lagi dan kita paste datanya dan klik contour preset. Nah, di sini didapatkan uh, dua buah kontur dari data kekar. Lalu kita menentukan max 1 dan max 2 yang berwarna merah ini dengan cara klik add user plan, lalu klik di sini, lalu tandai dengan max 1 dengan visibility-nya itu full. Lalu kita menentukan max 2 di sini yang paling merah. Kita tandai dengan max 2. Oke. Lalu setelah itu kita buat struktur bidang kekar dengan cara add user plan. Lalu kliknya itu di bagian di max 1. Di max 1 dan max 2. Kita tandai dengan P1 dengan visibility-nya itu plain. Lalu yang kedua, struktur bidang yang kedua kita namai dengan P2 dengan visibility-nya juga plain. Oke, akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat sigma 2 dari perpotongan plane 1 dan plane 2 dengan cara klik add user plane lagi dan klik di bagian sini, di perpotongan. Lalu kita tandai dengan sigma 2 dengan visibility-nya itu full. Oke. Lalu kita membuat griddle plane atau bidang yang melewati max 1 dan max 2 dengan menaruh di sini. Klik add user plane lalu taruh kursor di perpotongan P1 dan P2. Oke, kita namai griddle plane dengan visibility-nya plain. Oke, selanjutnya kita mencari sigma 3 dan sigma 1 dengan cara cari tahu besar sudut antara max 1 dan max 2. Nah, dengan cara klik tombol tools, lalu Mr. Angel, perpotongan P1 dan P2, mohon maaf, P1 dan griddle plane. Oke, didapatkan nilainya 130 derajat, itu berarti kan lebih dari 90 derajat. Yang berarti perpotongan max 1 dan max 2 ini adalah sigma 3 sebesar 66 derajat dari P1. Gunakan alat bantu pitch grid. Oke, dengan cara ini pitch grid taruhnya di tengah-tengah di sigma 2 atau perpotongan P1 P2. Oke. Nah, kita hitung dari P1 itu sebesar 66 derajat dengan satu garis ini adalah 5 derajat. 66 derajat berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66. Oke.
bagian sini. Kita tulis sigma 3. Visibility-nya pole. Oke. Lalu kita mencari sigma 1 dengan cara menghitung 90 derajat dari sigma 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke, di sini. Kita tandai dengan sigma 1 dengan visibility-nya pole. Oke, di sini terdapat sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Lalu kita cek menggunakan measure angle apakah sudut sigma 1 dengan sigma 3 itu sudah 90 derajat atau belum. Maaf. Menggunakan measure angle. Oke, di sini sudah 90 derajat. Berarti sudah tepat. Oke, lalu kita mengganti warna legenda dengan cara mengklik Major Planes di bagian Legend. Lalu kita klik di bagian Edit User Plane. Lalu kita ganti warnanya. Untuk Max 1 kita beri warna merah. Max 2 kita beri warna biru. Dan untuk P1 kita beri warna hijau. P2 kita beri warna violet. Sigma 2 kita beri warna hitam. Griddle plane kita beri warna pale green. Sigma 3 kita beri warna oranye. Lalu sigma 1 kita beri warna pink. Oke, sini sudah terlihat warnanya sudah berubah. Dan setelah itu kita delete all tools. Lalu bisa mengganti dengan StereoNet. Mengklik StereoNet Overlay. Dengan kita memilihnya equatorial. Lalu kita ubah tabel ini menjadi trend plunge. Mengapa demikian? Karena nilai satuan sigma 1 dan sigma 2 itu adalah trend plunge, bukan struktur bidang. Dengan klik bagian kanan bawah, juga mengganti sebagai trend plunge. Oke, di sini sudah selesai di bagian langkah-langkah membuat melakukan pengolahan dips ke car. Oke, selanjutnya saya ingin membuat pengerjaan pengolahan dips sesar drag-fold. Oke, sebelumnya ini simpan dulu terlebih dahulu. Save as sebagai kekar. Oke, untuk pengerjaan pengolahan dips sesar drag-fold, kita pertama-tama klik new. Lalu project settings-nya kita ubah menjadi strike right dip. Oke. Lalu kita ke data sesar yang ini. Dengan bidang sesar itu 235/43. Kita klik contour preset. Lalu add user plane. Di mana saja. Kita klik bidang sesar. Dengan strike right dip tadi adalah 235/43. 43 dengan ini adalah plane, visibility-nya plane. Lalu
Selanjutnya, klik di mana saja, kita membuat drag fold. Dan strike right diff dari drag fold ini adalah 108/56. Oke, dengan visibility-nya plain. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita mencari nilai sigma 2, yaitu perpotongan antara bidang sesar dan drag fold dengan cara klik add user plane, lalu klik kursornya di perpotongan bidang. Kita namai sigma 2 dengan visibility-nya adalah pole. Oke. Lalu selanjutnya kita membuat bidang bantu dengan cara add user plane. Nah, bidang bantu ini tuh tujuannya untuk mencari sigma 1 dan 3. Nah, arahkan kursor ini ke titik sigma 2. Oke. Kita namai bidang bantu dengan visibility-nya plain. Karena kan ini adalah bidang. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari sigma 3. Sigma 3 ini perpotongan antara bidang bantu dengan drag fold. Dengan cara klik add user plane, lalu arahkan kursor di perpotongan bidang bantu dan drag fold ini. Oke. Sigma 3. Aksen. Visibility-nya adalah pole. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari nilai sigma 1 aksen, yaitu 90 derajat dari sigma 3 aksen dengan cara klik add user plane. Kita terlebih dahulu membuat page grid, lalu klik di sigma 2 ini. Oke. Lalu klik add user plane 90 derajat dari sigma 3 aksen. Dengan satu garisnya adalah 5 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke. Sini. Ini adalah sigma 1 aksen. Oke. Lalu selanjutnya kita menentukan sigma 1 dengan cara menghitung 30 derajat dari perpotongan bidang sesar ini dengan bidang bantu. Berarti dari sini. Oke, dengan cara klik add user plane, kita hitung 30 derajat, searah dengan sigma 1 aksen. 10, 20, 30. Sini adalah tempat sigma 1. Kita namai sigma 1 dengan visibility-nya pole. Oke. Selanjutnya adalah sigma 3 dengan cara menghitung 90 derajat dari sigma 1 ini dengan cara klik add user plane, lalu hitung 90 derajat searah dengan sigma 3 aksen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sigma 3 dengan visibility-nya pole. Lalu selanjutnya kita delete all tools. Nah, sini sudah terlihat. Lalu kita mengganti warna legendanya dengan cara kita klik major planes. Ini kan masih warna hijau semua, lalu klik planes yang mana saja, edit user plane, lalu kita ubah warnanya. Untuk bidang sesar kita warnai dengan warna hitam. Drag fold kita warnai dengan dark blue.
Sigma 2 kita warna dark red, bidang bantunya warna hijau, Sigma 3 nya warna pink, Sigma 1 aksennya berwarna biru. Oke, di sini sudah berbeda warnanya, sudah beda-beda. Lalu tampilkan Stereonet. Stereonetnya pilih yang equatorial. Lalu kita ubah yang di sebelah kanan bawah ini menjadi trend and plunge. Karena nilai satuan sigma 1 dan sigma 2 ini adalah trend plunge, bukan struktur bidang. Bukan strike or dip. Kita klik hingga trend plunge. Oke, ini sudah selesai pengolahan dips dari sesar drag fold. Kita bisa klik simpan. Save as sebagai sesar drag fold. Oke, selanjutnya saya ingin membuat pengerjaan sesar drag fold menggunakan software dips ini dengan pertama-tama kita klik new, lalu kita ke project settings, ubah ke strike drag dip. Oke, kita ke klik contour preset. Kita klik di mana saja dengan labelnya adalah bidang sesar. Nah, untuk orientationnya ini kita mengambil data yang gas fracture. Oke, karena di sini kita sedang membuat gas fracture bidang sesar dengan bidang sesar 145/43, 145/43 dengan visibility-nya adalah plane. Lalu kita klik add user plane lagi, kita membuat gas fracture. Nah, untuk gas fracture ini adalah 35/41. Oke, dengan visibility-nya adalah plane. Nah, oke. Jadinya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencari nilai sigma 2. Sigma 2 ini adalah perpotongan dari gas fracture dengan bidang sesar dengan cara klik add user plane lagi, lalu klik di bagian perpotongan. Kita beri nama sigma 2. Visibility-nya adalah pole karena dia adalah sebuah titik saja. Oke. Selanjutnya kita membuat bidang bantu dengan klik add user plane dengan tujuan bidang bantu ini adalah mencari nilai sigma 1 dan 3. Nah, arahkan kursornya ke sigma 2. Oke, bidang bantu dengan visibility-nya adalah plane. Adalah sebuah bidang. Oke, ini sudah terdapat bidang bantu. Lalu kita mencari sigma 1. Sigma 1 adalah perpotongan antara bidang bantu dengan gas fracture. Dengan klik add user plane, lalu arahkan kursornya di perpotongan kedua garis. Kita beri nama sigma 1. Ini visibility-nya adalah pole. Oke. Lalu dari sigma 1 ke sigma 3 itu dapat digunakan alat pitch grid. Kita pencet tools, lalu pitch grid. Kita arahkan
Oke, dari sigma 1 ke sigma 3 itu kan 90 derajat. Lalu kita 90 derajat dari sigma 1 untuk mencari sigma 3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sigma 3 dengan visibility-nya full. Oke, sudah semuanya. Lalu kita delete all tools. Kita ganti legenda warnanya dengan klik major planes. Klik user edit plane di mana saja, lalu edit user plane. Untuk bidang sesar kita beri warna merah. Untuk gauge vector kita beri warna biru. Keduanya kita beri warna plat. Dan bidang bantunya kita warna hitam. Sigma 1-nya kita beri warna abu-abu. Dan sigma 3-nya berwarna hijau. Oke, sini sudah selesai. Kita biar terlihat kita memakai stereonet, klik di bagian ekuatorial, lalu di sini kan masih strike rate dip, kita ubah menjadi trend plunge. Kenapa demikian? Karena nilai satuan sigma 1 dan sigma 2 ini adalah trend atau plunge, bukan struktur bidang. Kita ubah di sebelah kanan bawah. Nah, sudah menjadi trend plunge. Oke, kita save menjadi sesar gauge fracture. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin membuat pengerjaan sesar striasi menggunakan software DIPS versi 6. Pertama-tama kita klik project settings, kita ubah ke strike right dip, lalu klik contour preset, klik lagi add user plane, klik di mana saja, kita namai bidang sesar. Untuk bidang sesarnya sendiri kita memiliki data 227 per 44. 227 per 44 dengan visibility-nya adalah plane. Lalu kita menentukan trend ya, trend dari garis striasi dengan cara pilih tools, lalu kita kita klik trend line. Oke, trend line. Dengan memasukkan nilainya itu adalah trend line-nya itu N246E 246. Oke. Sudah seperti ini, sudah temukan trennya. Lalu kita membuat bidang bantu dengan cara klik add user plane, lalu arahkan kursornya di perpotongan bidang sesar dan trend line. Kita namai dengan bidang bantu dengan visibility-nya plane. Oke, selanjutnya kita mencari sigma 2 dengan cara klik add user plane, lalu arahkan kursor pada titik pertemuan antara bidang sesar dengan bidang bantunya. Kita namai sigma 2 dengan visibility-nya full karena ini bukan bidang. Lalu selanjutnya kita mencari nilai sigma 2. Kita gunakan page grid terlebih dahulu. Arahkan kursor ke sigma 2.
Oke. Nah, sigma 1 ini adalah besarnya 30 derajat dari titik pertemuan striasi dengan bidang sesar. Jadi 30 derajat. Kita hitung dengan satu garis ininya adalah 5 derajat. Kita hitung sebesar 30 derajat. Berarti 10, 20, 30. Sini adalah sigma 1. Visibility-nya adalah pol karena ini bukan bidang. Lalu kita mencari sigma 3 dengan cara menghitung dari 90 derajat dari sigma 1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Adalah sigma 3. Lalu sini sudah kita dapatkan semua. Kita ada all tools dan kita beri warna legenda. Kita klik major planes. Nah, di sini masih warna hijau semua. Kita klik yang mana saja, kita edit user plane. Nah, untuk sigmanya ini satu warna saja. Sigma kita beri warna merah. Oke, sedangkan untuk bidang bantu dan bidang sesara ini dibedakan saja. Misalkan warnanya biru. Oke. Oke, sudah terganti warnanya. Kita menggunakan stereonet, pilih equatorial. Lalu di sini tabelnya masih strike dip. Kita ubah dulu menjadi trend plunge karena nilai satuan sigma 1 dan sigma 2 ini adalah trend plunge, bukan struktur bidang. Di sebelah kanan kita klik hingga berubah menjadi trend plunge. Nah, di sini sudah berubah jadi trend plunge. Oke, kita save jadi striasi. Nah, selanjutnya saya ingin membuat langkah pengerjaan lipatan menggunakan software Dips. Di sini saya memiliki data lipatan, tetapi di sini masih northwest. Nah, caranya adalah kita ubah menjadi northeast dengan cara 360 diubah menjadi 200 360 dikurang 271. Nilainya itu adalah 360 dikurang 271, kita mendapatkan nilai 89, dan 360 dikurang 272 itu kita mendapatkan nilai 88. Nah, untuk northeast-nya ini tidak perlu diubah, jadi nilainya tetap. Oke, di sini saya sudah mendapatkan nilai tersebut. Lalu kita ke software Dips ya, dengan klik New, klik Project Settings, lalu kita ubah menjadi Strike Right Dip. Kita paste, lalu kita klik Contour Preset. Nah, di sini terdapat dua buah kontur dari data lipatan. Selanjutnya kita klik Add User Plane.
Lalu tandai kontur yang berwarna merah ini sebagai titik maksimum. Kita di sini max 1 dengan visibility-nya full karena ini adalah sebuah titik. Lalu kita klik add user plane lagi untuk menandakan ini adalah max 2. Nah, jadi semakin warna merah ini menunjukkan intensitas lipatannya itu semakin banyak atau itu menandakan puncak tertingginya. Oke, lalu kita selanjutnya membuat sayap lipatan dari max 1 dan max 2 dengan cara add user plane, klik add user plane, lalu arahkan kursor ke arah max 1. Kita tandai sebagai sayap lipatan 1. Dengan visibility-nya adalah plane karena ini adalah sebuah bidang. Lalu kita membuat sayap lipatan 2 dari arahkan kursornya ke max 2 dengan visibility-nya adalah plane. Oke. Selanjutnya kita menentukan di mana letak sigma 2. Nah, sigma 2 ini tuh pertemuan antara sayap 1 dengan sayap 2. Sayap lipatan 1, sayap lipatan 2. Caranya adalah klik add user plane, lalu kita arahkan kursor ke perpotongan titik. Kita namai sigma 2. Dengan visibility-nya full karena ini adalah sebuah titik bukan sebuah bidang. Nah, selanjutnya kita membuat bidang bantu dengan cara arahkan kursor ke sigma 2. Kita namai bidang bantu yang melewati max 1 dan max 2 dengan visibility-nya plane. Oke. Lalu cek apakah sudut yang dibentuk oleh max 1 dan max 2 ini itu lebih atau kurang dari 90 derajat dengan cara meletakkan kursornya Mr. Angel di bagian perpotongan sayap lipatan 1 dan 2 dengan bidang bantu. Di sini. Klik di sini. Oke, di sini kita mendapatkan nilai 74. Berarti jika kita bagi 2 itu nilainya 37. Nah, 74 ini adalah derajat. Derajatnya 74 berarti nilainya kurang dari 90 derajat. Maka ini adalah sigma 1. Oke. Selanjutnya kita menentukan letak sigma 1. Sudut yang dibentuk dari max 1 dan max 2 ini kan tadi 74 derajat. Nah, maka tengah-tengahnya itu kan berarti sekitar 37 derajat. Nah, lalu kita bisa menggunakan page grid untuk membantu menghitung derajat, menentukan letak sigma 1 juga. Kita letakkan di kursor di sigma 2. Lalu letakkan sigma 1 pada 37 derajat dari sayap lipatan 2 dari sini. 37 derajat. 10, 20, 30, 40. Berarti di sini adalah 37. Mohon maaf,
Berarti dari 10, 20, 30, 37 start. Ini merupakan sigma 1 dengan visibility-nya. Oh, nah, oke. Lalu dari sigma 1 sini kita bisa menentukan sigma 3, di mana sigma 3 ini adalah 90 derajat ke arah 90 derajat dari sigma 1. Dengan klik add user plane, lalu kita hitung 90 derajat searah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, ini adalah sigma 3. Nah, antara sigma 1 dan sigma 3 itu membentuk sudut 90 derajat. Bisa kita cek di measure angle. Oke, di sini sudah 90 derajat, berarti itu adalah benar. Oke, selanjutnya kita membuat axial plane dengan cara klik add user plane. Lalu arahkan kursor ini di sigma 3. Kita beri nama axial plane. Dengan visibility-nya tentunya plane karena ini adalah sebuah bidang. Sudah terlihat semua. Lalu kita bisa delete all tools dan kita ubah warna dari legendanya dengan klik major planes di plot options. Lalu bisa kita pilih salah satu dari bidangnya. Lalu kita edit user plane untuk mengubah warna. Untuk max satunya untuk titik max kita samakan saja warna hitam. Untuk sayap lipatannya kita warna merah. Nah, sini sudah terlihat semua, sudah terganti warnanya. Lalu kita pilih stereo net overlay dengan kita klik equatorial. Lalu di sini masih strike dip. Kita harus mengubahnya menjadi trend plunge. Mengapa demikian? Karena nilai satuannya ini adalah trend plunge, bukan struktur bidang, bukan strike dip. Kita bisa mengubahnya di sebelah kanan bawah. Kita klik hingga berubah menjadi trend plunge. Oke, di sini sudah berubah menjadi trend plunge. Oke, seperti itulah pengerjaan dari pengolahan DIPS menggunakan software DIPS versi 6 dari saya Prisatyo Dwi Faransya sebagai mahasiswa Teknik Geologi 2021 Universitas Diponegoro. Mungkin seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.